Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gabriela Azhara dengan NIM 2030 11 1051. Saya akan membacakan resume dengan matkul entrepreneurship. Yang pertama yaitu perkembangan dan sejarah kewirausahaan. Yang pertama, perkembangan kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari kata wira, yaitu pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, berani dan berwatak agung. Jadi, wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Wirausaha secara historis diperkenalkan oleh Rikal Castillon pada tahun 1975. Istilah kewirausahaan ini dikenal di luar negeri dan di Indonesia. Pendidikan kewirausahaan mulai dirintis sejak 1950-an di beberapa negara seperti Amerika, Eropa, Kanada sejak 1970. Banyak universitas yang mengajarkan kewirausahaan atau manajemen usaha kecil pada tahun 1980. Hampir 500 sekolah yang memberikan pendidikan kewirausahaan di Amerika. Usaha pemerintah Indonesia ini dalam mendorong tumbuhnya pengusaha Indonesia, terutama di kalangan pribumi. Yang pertama itu pengeluaran lisensi istimewa. Yang kedua, kemudahan mendapatkan kredit. Yang ketiga, pendirian dan pembukaan sekolah, kejuruan dan kursus di bidang usaha sebagai sarana pendukung. Yang keempat yaitu membuka ekonomi perdagangan di pusat-pusat perdagangan di dunia. Yang kedua itu sejarah kewirausahaan. Pada periode awal dimotori oleh pengusaha sebagai go-between adalah Marco Palago yang mencoba mengembangkan rute perdagangan hingga timur jauh. Terdapat dua pihak, yaitu pihak pasif dan pihak aktif. Yang selanjutnya, abad pertengahan. Wirausahaan dilekatkan pada aktor dan seseorang yang mengatur proyek besar. Mereka tidak dihadapkan pada risiko namun menggunakan sumber daya sumber daya yang diberikan. Yang selanjutnya, abad ke-17. Seseorang ekonomi Rikal Castillon menegaskan bahwa seseorang wirausahaan adalah seorang yang mengambil risiko dengan melihat perilaku mereka, membeli pada harga yang tetap dan menjual dengan harga yang tak pasti. Metode yang kedua yaitu pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan itu merupakan suatu usaha untuk menentukan dan mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan. Yang ketiga yaitu yang harus kita pahami, yaitu perbedaan wirausaha, pengusaha, dan kewirausahaan. Yang pertama yaitu wirausaha, yaitu orang yang berani mengambil risiko dan berusaha secara mandiri dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Yang kedua itu pengusaha. Pengusaha itu orang melakukan bisnis yang banyak diminati oleh semua orang dan memberikan keuntungan yang maksimum sebagai imbalan. Selanjutnya yaitu kewirausahaan, yaitu suatu sikap atau rasa kemauan yang membuat sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya atau orang lain. Selanjutnya yaitu faktor terpenting yang bisa mengubah seseorang menjadi wirausahaan. Yaitu yang pertama itu pandai mengelola ketakutannya. Yang kedua, iris mata berbeda dengan orang lain. Yang ketiga, pemasar sejati atau penjual yang ulung. Yang selanjutnya, melawan arus dan menyukai tantangan baru. Yang selanjutnya, mempunyai keteguhan hati yang tinggi, tidak menerima apa yang di depannya dan selalu memikirkan apa yang terbaik. Selanjutnya yaitu faktor kegagalan dan keberhasilan usaha. Faktor keberhasilannya yaitu perencanaan yang tepat, yang matang, serta dilaksanakan dengan baik. Visi misi dan dedikasi yang tinggi dari usahanya. 3. Komitmen yang tinggi dalam usaha untuk mencapai tujuan dan prestasi. Selanjutnya, dana yang cukup, sumber daya alam yang handal, dan manajemen usaha yang baik, tepat, dan realistis. Faktor kegagalan kewirausahaan ini
Terdapat kepribadian yang bersifat negatif, perasaan takut disaingi orang-orang lain, anggapan diri sendiri hebat dari orang lain, jarang mempunyai usaha tertulis, tidak memiliki pendidikan yang relevan, tidak berorientasi ke masa depan, kurang spesialisasi, jarang mengadakan inovasi tanpa pembukuan yang teratur, tidak mengadakan analisis pasar, kurang pengetahuan hukum dan peraturan, kurang mempelajari ilmu modern, dan cepat puas diri. Yang terakhir yaitu mendaftar jenis wirausaha yang cocok dalam bidang pendidikan, yaitu yang pertama bisnis buku, bisnis alat tulis, bisnis seragam sekolah, dan bimbel. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.